Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali bersama Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ustazah mau tanya terlebih dahulu ya. Sekarang, coba antum perhatikan keadaan di luar rumah. Bagaimana cuaca hari ini? Apakah cerah atau mendung? Ya, cuaca pada hari ini adalah cerah. Hari ini kita akan mempelajari tema 5 yang ada di buku tematik 3E ya teman-teman. Tentang cuaca. Subtema 1 tentang keadaan cuaca. Silakan disimak videonya baik-baik ya teman-teman. Keadaan cuaca. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Ada berbagai macam keadaan cuaca yang harus antum ketahui ya teman-teman. Silakan dilihat gambarnya. Ada cuaca cerah. Cuaca cerah ini ditandai dengan langit terlihat terang dan tidak berawan. Yang kedua, cuaca berawan ditandai dengan banyaknya awan di langit. Yang ketiga, cuaca mendung, awan abu-abu mulai menyelimuti langit. Yang ketiga, yang ketiga ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah hujan, ditandai dengan turunnya titik-titik air dari langit. Ketika hujan turun, udara menjadi lebih sejuk ya teman-teman. Tahukah antum, kita dapat memperkirakan keadaan cuaca dengan memperhatikan awan. Apa itu awan? Awan adalah kumpulan uap air yang naik ke langit lalu mengembun. Uap air tersebut berasal dari air di bumi yang terkena panas matahari. Ada berbagai macam bentuk awan. Yang pertama yaitu awan sirus. Awan sirus itu berbentuk seperti serabut kapas. Nah, seperti gambar ini ya teman-teman. Awan sirus berada paling jauh dari permukaan bumi. Awan ini tidak menyebabkan hujan. Yang kedua yaitu awan stratus. Seperti gambar ini ya teman-teman. Awan stratus ini berbentuk seperti lembaran berlapis dan berwarna kelabu. Awan stratus letaknya paling dekat dengan permukaan bumi. Awan stratus merupakan tanda bahwa akan terjadi turun hujan gerimis. Lanjut, yang ketiga, yang terakhir yaitu awan cumulus. Seperti gambar ini ya teman-teman. Awan cumulus ini berbentuk seperti gumpalan. Bagian atasnya menyerupai bunga kol. Awan ini menunjukkan bahwa cuaca cerah. Namun terdapat juga awan cumulus abu-abu kehitaman, pertanda akan terjadinya hujan badai. Keadaan cuaca tadi ada 4 macam. Yang pertama cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan hujan. Namun cuaca dapat berubah menjadi buruk. Misalnya yaitu cuaca ekstrim. Apa itu cuaca ekstrim? Cuaca ekstrim adalah suatu kondisi cuaca yang tidak normal. Cuaca ekstrim biasanya terjadi saat peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Contohnya yaitu, coba perhatikan gambarnya. Ya, hujan disertai angin topan. Yang mana cuaca ini dapat menyebabkan kerusakan bangunan, tanaman pertanian, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu hujan es. Coba diperhatikan gambarnya ya. Ya, yang kedua yaitu hujan es. Hujan es ini juga dapat merusak ya. Jika ukurannya sangat besar dapat merusak
bangunan dan membahayakan keselamatan manusia. Contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Di lingkungan sekitar kita terdapat keragaman. Ada keragaman agama, suku bangsa, budaya, kebiasaan, dan adat istiadat. Di Indonesia terdapat beragam suku. Di antaranya yang pertama suku Jawa, ini berasal dari Jawa Tengah. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Medan. Suku Betawi berasal dari Jakarta. Suku Dayak ini berasal dari Kalimantan, suku Bugis berasal dari Sulawesi Selatan. Meskipun berasal dari suku yang berbeda-beda, kita harus saling menghargai, kompak, dan juga rukun dalam bermasyarakat. Ada berbagai macam manfaat dari sikap bersatu. Yang pertama, yang harus antum ketahui adalah menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Yang kedua, masalah yang dihadapi jadi cepat selesai. Dan yang ketiga, menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dan yang keempat, yaitu menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan nyaman. Ada 4 manfaat dari sikap bersatu ya teman-teman. Untuk menyatakan suatu bagian dari suatu yang utuh, kita dapat menggunakan bilangan pecahan. Antum sudah belajar tentang pecahan sebelumnya. Ayo kita ingat kembali, apa itu pecahan? Pecahan itu dapat dinyatakan sebagai bagian dari kesatuan yang utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk seperti berikut. A per B. Keterangan A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Perhatikan gambar berikut. Semangka yang utuh kemudian dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Bilangan 1/8 dapat dibaca 1/8. 1 merupakan pembilang dan 8 merupakan penyebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 6 gambar di sana. Kita ambil 1/4 saja ya. Nah, gambar yang diwarnai merupakan pembilang. Jadi gambar yang diwarnai di 1/4 itu hanya 1. Maka pembilangnya 1. Sedangkan jumlah seluruh bagian yang diwarnai dan tidak diwarnai merupakan penyebut. Nah, jumlah dari seluruhnya ada 4. Makanya 1/4. Selanjutnya kita akan masuk ke pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama disebut dengan pecahan senilai. Perhatikan gambar di bawah ini. Permukaan yang berwarna merah adalah 1/2 bagian. Yang kedua, permukaan yang berwarna merah adalah 2/4 bagian, dan yang ketiga, permukaan yang berwarna merah adalah 4/8 bagian. Dari gambar di samping merupakan pecahan senilai karena 4/8 bagian itu sama dengan 2/4 bagian. Sama-sama kita bagi menjadi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi 2/4 sama dengan 1/2. Jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan senilai ya teman-teman. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini ya teman-teman. Silakan antum perhatikan baik-baik, amati baik-baik video yang sudah Ustazah kirim.
supaya antum bisa lebih memahami materi pelajaran yang akan antum pelajari nantinya ya. Jangan lupa selalu antum baca bukunya. Dan jangan lupa juga kerjakan tugasnya, oke? Terima kasih, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.